Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang pengaruh kalor pada benda. Tapi sebelumnya, kepada adik-adik yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten pembelajaran yang berkaitan dengan materi fisika SMA. Baik, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi pengaruh kalor terhadap benda. 2. Menentukan perubahan ukuran benda karena pemuaian. 3. Menjelaskan pemanfaatan sifat pemuaian dalam kehidupan. 4. Menganalisis perubahan volume dua bahan karena pemanasan. Yang 5, menentukan besar kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud benda. Pengaruh kalor terhadap suatu zat. Apabila suatu benda menerima sejumlah kalor, maka kemungkinan yang terjadi adalah yang pertama, pastinya suhu bendanya akan naik. Kalau kalor yang diberikan ternyata melebihi dalam hal menaikkan suhu benda, maka setelah itu prosesnya adalah benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian ini adalah perubahan ukurannya. Nah, ternyata kalau masih ada kalornya lagi, maka benda akan mengalami perubahan wujud. Nah, misalnya kalau kita panaskan sebatang besi, bisa kamu perhatikan di situ, ya barangkali pernah ini kamu lihat. Pertama, besi ini akan mengalami perubahan suhu, dari suhunya akan naik, kemudian nanti sambil naik akan mengalami pertambahan panjang yang dalam hal ini pertambahan panjangnya sangat kecil, jadi tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Setelah itu kemudian warnanya akan berubah, ya dimulai dari warna merah, kemudian jingga, orange. Nah, kalau dipanasi terus kuning, hijau, nila, biru, ungu, abu-abu sampai memijar berwarna putih. Biasanya kalau berwarna putih itu suhunya sudah sangat tinggi sekali ya. Setelah itu jika kalornya masih ada, maka nanti batang besinya akan meleleh atau melebur atau mencair. Itu proses pemberian kalornya. Kita akan bahas lebih lanjut. Kalau untuk kenaikan suhu benda tadi sudah kita bahas di depan, kita akan lanjutkan ke pemuaian ya. Nah, pemuaian adalah peristiwa berubahnya ukuran benda. Dalam hal ini ukurannya bisa berupa panjang, bisa luas atau volume, karena adanya kalor yang diterima benda. Dalam hal ini, besar pemuaian benda bergantung pada, ya, yang pertama ukuran benda semula, lalu kenaikan suhunya, lalu jenis atau koefisien muai benda. Masing-masing jenis benda itu dalam hal ini kita bedakan berdasarkan koefisien muainya ya. Dalam hal ini ada dua konsep yang sering kita akan pergunakan. Yang pertama adalah pemuaian dan penyusutan. Pemuaian dalam hal ini menyebabkan ukuran benda bertambah, suhunya juga bertambah. Dan yang kedua, penyusutan menyebabkan ukuran benda berkurang dikarenakan suhunya juga berkurang. Itu ya. Kita mulai dari muai panjang. Perhatikan gambar ini sebatang logam yang panjangnya L0, kemudian kita panasi, kita bakar dengan pembakar bunsen. Maka akibat pembakaran ini, pemberian kalor ke logam, logam akan mengalami pertambahan panjang yang kita sebut sebagai delta L. Sekali lagi pertambahan panjang ini tidak bisa dideteksi oleh mata karena ukurannya yang sangat kecil, jadi dalam hal ini menggunakan ketelitian tinggi ya. Ada alat tertentu yang bisa kita pergunakan. Nah, dalam hal ini kalau kamu perhatikan gambar, setelah dipanasi, ya, maka panjang akhir adalah L0 tambah delta L. Kita coba lihat, pertambahan panjang dari logam ini dapat kita hitung dengan L0 dikali alfa delta T. Alfa tadi adalah koefisien muai benda ya per derajat Celcius. Panjangnya juga mempengaruhi ya. Lalu dari sini kalau kita mau menghitung panjang akhirnya dapat kita hitung dengan L0 tambah delta L. Dengan menggabungkan kedua persamaan ini maka
LT adalah L0 kali 1 tambah alfa delta T. Inilah cara kita menentukan panjang akhir suatu logam apabila dipanasi. Dalam hal ini, alfa adalah koefisien muai panjang yang satuannya per derajat Celcius. Berikut Bapak tampilkan koefisien muai beberapa zat. Aluminium 23 kali 10 pangkat minus 16 per derajat Celcius. Sangat kecil sekali ya, tidak akan bisa kita lihat. Kemudian kuningan 19 kali 10 pangkat minus 6, tembaga 17 kali 10 pangkat minus 6, karet 77 kali 10 pangkat minus 6, es. Nah, kamu perhatikan per derajat Celciusnya sesuatu yang tidak bisa dilihat ya. Satuannya mikro ini semuanya. Pemanfaatan dari konsep pemuaian ini banyak dipergunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu tadi termometer, lalu yang kedua setrika ya, indikator lampunya itu menggunakan konsep dua logam yang dihubungkan. Kemudian jalan aspal ya, lalu jembatan juga begitu, sambungan besi jembatannya itu atau bahan jembatannya itu dibuat ruang untuk menjaga agar ketika terjadi peningkatan suhu pada terik matahari ya, pertambahan panjang tadi tidak menyebabkan jembatannya saling mendorong nih. Kemudian rel kereta api juga begitu, kabel listrik juga begitu. Nah, ini misalnya rel kereta api ya, di sambungan rel kereta api diberi ruang. Tujuannya adalah apabila suhu rel kereta api itu berada pada suhu tinggi, maka karena relnya itu terbuat dari logam, pastinya akan mengalami pertambahan panjang. Nah, pertambahan panjang tadilah yang diantisipasi sehingga diberi ruang. Karena kalau dipasang rapat, maka ketika kedua ujung ini mengalami pertambahan panjang, akibatnya adalah relnya akan melengkung, bisa ke atas, bisa ke bawah. Yang berikut muai luas. Nah, ini adalah sebuah batang logam yang memiliki panjang P0, kemudian lebar L0, dipanasi. Setelah proses pemanasan, maka logam akan bertambah panjang PT dan bertambah lebar yang sekarang kita sebut LT, di situ ditandai berupa garis putus-putus. Nah, bagaimana menentukan luas air setelah pemanasan? Dalam hal ini, luas awal kita sebut sebagai A0 adalah P0 kali L0 dan luas akhir adalah PT kali LT. Di mana menurut konsep muai panjang tadi, PT itu adalah P0 tambah delta P, dan LT adalah L0 tambah delta L. Jadi dalam hal ini, kalau luas mengalami pertambahan panjang pada dua arah, yaitu searah panjang dan searah lebarnya. Kita akan coba pergunakan konsep tadi, maka kita substitusi AT panjang setelah pemanasan adalah, kita ganti P0 tambah delta P kali L0 tambah delta L. Maka dapatlah kita P0 kali L0, kita kalikan dulu, tambah P0 kali delta L, tambah delta P kali L0, tambah delta P kali delta L. Nah, dari hasil ini, kalau kamu perhatikan, delta P kali delta L itu hasilnya sangat kecil sekali, kita akan hilangkan ya. Yang ada sekarang adalah P0 kali L0 tambah P0 kali delta L tambah delta P kali L0. Kita coba sederhanakan. P0 kali N0 kita sebut dengan A0 tambah P0 kali delta L tadi adalah L0 alfa delta T. Tambah P0 kali ya delta P kita ganti berarti P0 kali alfa delta T dikali L0. Nah, kita kalikan ke dalam. A0 tambah P0 kali N0 adalah A0 alfa delta T, tambah P0 kali L0 adalah A0 kali alfa delta T. Nah, kita akan sederhanakan, maka dapatlah kita di sini kita keluarkan A0-nya. AT sama dengan A0 kali 1 tambah 2 alfa delta T. Dengan menggantikan besaran 2 alfa sebagai koefisien muai luas yang kita sebut sebagai beta, maka dapatlah kita persamaan yang identik dengan persamaan muai panjang tadi ya. AT sama dengan A0 kali 1 tambah beta delta T. Keterangan di sini AT adalah luas bidang pada suhu T, kemudian A0 adalah luas bidang mula-mula, delta T perubahan suhunya, dan beta adalah koefisien muai luas yang nilainya adalah 2 kali alfa. Nah, untuk
penggunaannya tidak akan pernah suatu benda diinformasikan muai luasnya, karena sesungguhnya ini tidak ada ya, ini hanya pendekatan. Yang ada adalah muai panjang. Yang berikut muai volume, misalnya ini adalah sebuah tabung yang diisi air raksa. Akibat dari pemanasan pemberian kalor pada kedua zat ini, bisa kamu perhatikan di gambar kedua, maka tabungnya akan bertambah volumenya dan air raksanya juga akan bertambah volumenya. Namun dalam hal ini kalau kamu perhatikan air raksanya melimpah keluar dari tabung, ya, itu diakibatkan pertambahan volume air raksa lebih besar dari tabungnya, sehingga tabung tidak sanggup untuk menampungnya, ya. Berkaitan dengan pertambahan volume suatu benda, ya sama seperti luas tadi, dapat kita tentukan dengan PT sama dengan P0 kali 1 tambah gamma delta T. Ini adalah persamaan yang mirip dengan pertambahan luas tadi. Di sini ada muncul gamma. Nah, gamma ini untuk logam adalah 3 kali alfa. Karena volume itu ya memiliki 3 sisi, maka pertambahan panjangnya berarah 3, sehingga koefisiennya kita sebut sebagai gamma adalah 3 kali alfa. Namun untuk zat cair ya, karena tidak memiliki panjang maupun luas, langsung memiliki muai volume. Contoh ini. Sebuah bejana perunggu dengan volume 500 cc dan koefisien muai panjang 40 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius diisi penuh dengan cairan yang memiliki koefisien muai volume 540 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius. Suhu bejana beserta isinya mula-mula adalah 20 derajat Celcius, berarti perunggu dan cairannya ya suhunya 20. Kemudian dipanaskan sehingga suhunya naik menjadi 60. Tentukan volume cairan yang tumpah akibat pemanasan tersebut. Ya, berkaitan dengan karakteristik tadi, maka pertambahan volume zat cair lebih besar daripada pertambahan volume logam, sehingga dipastikan di sini zat cairnya akan tumpah. Nah, ditanya volumenya ya. Oke, kita tentukan diketahui P perunggu sama dengan P cairan sama ya 500 cc atau 500 cm kubik. Lalu koefisien muai panjang perunggunya 40 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, dan koefisien muai volume cairannya adalah 540 kali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, dan suhu awal perunggu sama dengan suhu awal cairan ya sebesar 20 derajat Celcius. Dan suhu akhir sama ya TS 60 derajat Celcius, sehingga kita simpulkan bahwa kenaikan suhu pada perunggu sama dengan pada cairan. Lalu ditanya volume cairan yang tumpah PCT. Kita jawab volume cairan yang tumpah PTC ya, kita buat huruf besar, PTC sama dengan volume akhir cairan PTC, kita buat huruf kecil, dikurang volume akhir perunggu. Dan volume akhir cairan kita tentukan menggunakan konsep tadi adalah volume awal dikali 1 tambah gamma cairan kali delta TC, delta T cairannya. Oke, kita coba hitung. Volume awalnya tadi 500 kali 1 tambah 540, itu gammanya ya, kali 10 pangkat minus 6, kali perubahan suhunya adalah 60 dikurang 20. Dapatlah kita sini 500 kali 1 tambah 540 kali 40 itu hasilnya 21.600 kali 10 pangkat minus 6. Ya, agar bisa kita kalikan, maka kita satukan dulu 500 kali 1 tambah, kita hilangkan pangkatnya ini 0,0216. Kita jumlahkan 1 tambah 0,0216 dikali 500, maka dapatlah kita volume akhir cairan adalah 510,8 cc. Untuk perunggu ya, volume akhirnya dengan cara yang sama, cuma di sini kita pergunakan 3 alfa. PT perunggu sama dengan P0 kali 1 tambah gamma delta T perunggu ya. Gamma delta P perunggu itu adalah 3 alfa. Kita ganti, maka kita masukkan nilainya 500 kali 1 tambah 3 kali 40 kali 10 pangkat minus 6 dikali 60 kurang 20.
Kita masukkan nilainya 500 kali 1 tambah 3 kali 40, 120 dikali 40, kita dapatkan 4.800 kali 10 pangkat minus 6. Maka dapat hasilnya 500 kali 1 tambah 0,0048. Dapatlah kita 502,4 cc. Nah, dengan demikian maka volume cairan yang tumpah karena memang lebih besar volume cairannya adalah PTC kurang PTP, dapatlah kita 510,8 kurang 502,4, 8,4 cc. Dan inilah volume cairan yang tumpah. Yang berikut perubahan wujud benda. Nah, seperti ada diketahui bahwa secara umum benda kita bagi atas 3, ya. Ada padat, cair, gas. Walau dalam perkembangannya sekarang para ilmuwan sudah membaginya dalam 4 ya kategori ya. Itu plasma ya, seperti koloid kalau di kimia, jadi dia di antara cair dan padat. Nah, namun kita akan pergunakan di sini 3 saja dulu. Perubahan wujudnya dari padat ke gas, kemudian padat ke cair dan cair ke gas ini masing-masing ada istilahnya ya. Cair ke padat itu membeku, kemudian padat ke cair itu kita namakan mencair. Lalu cair ke gas itu adalah menguap ya. Ini membutuhkan kalor, kemudian gas ke cair itu mengembun. Sementara dari padat ke gas kita kenal istilahnya menyublim ya. Lalu kemudian dari gas ke padat ini istilah baru dipergunakan mengkristal. Nah, ini barangkali perubahan wujudnya ya. Kita akan bahas lebih lanjut. Contoh ini adalah air teh yang ada di gelas kemudian ditambahkan sebongkah es. Nah, di gambar B-nya kamu perhatikan secara perlahan-lahan bongkahan es ini kemudian mencair ya karena adanya kalor dari air teh sehingga berubah wujudnya, dan pada akhirnya di gambar ketiga kamu perhatikan seluruh es sudah menjadi air. Nah, dalam hal ini terjadi perubahan wujud pada es menjadi air. Untuk mencair atau melebur ya lebih sering kita pergunakan kalau bahan lain adalah melebur, dan menguap zat memerlukan kalor. Nah, untuk kalor lebur zat sendiri kita simbolkan dengan L, besarnya adalah Q per M, banyaknya kalor yang dibutuhkan per satuan massa ya. Atau dari sini kita juga menentukan kalau kalor leburnya diketahui maka Q sama dengan M dikali L. Lalu untuk kalor uapnya ya kita pergunakan simbol U adalah Q per M. Ini cara menentukannya. Atau dari sini kalau kita mau menentukan jumlah kalor yang dibutuhkan adalah M dikali U. Dalam hal ini Q adalah kalor yang diserap oleh bahan, M itu massa zatnya, kemudian L adalah kalor leburnya Joule per kilogram, U kalor uapnya Joule per kilogram. Nah, berkaitan dengan bahan air ya, ada grafik perubahan yang bisa kita lihat seperti gambar ini misalnya. Di sini kamu perhatikan es yang awalnya suhunya min T kemudian mendapatkan kalor sehingga suhunya naik menjadi 0 derajat bentuk es. Setelah itu es ini akan mencair ya, membutuhkan kalor atau dalam hal ini kita sebut melebur hingga nanti seluruhnya menjadi air namun suhunya masih 0 derajat. Nah, kalau masih ada kalor yang kita berikan maka nanti air yang suhunya 0 tadi akan perlahan-lahan naik hingga mencapai titik didihnya, dan kemudian kalau diberikan kalor akan seluruhnya berubah wujud dari air menjadi gas ya. Dalam proses ini kita sebut istilahnya mendidih. Nah, begitu juga kalau sebaliknya ya, kalau kita ambil atau keluarkan kalor dari air maka mengalami proses pengembunan, uap air akan berubah jadi air. Kemudian kalau kalor juga dikeluarkan oleh air maka perlahan-lahan turun suhunya sampai 0 derajat Celcius, kemudian akan berubah wujud
menjadi es pada suhu 0 derajat, ya. Ini proses mengeluarkan kalor, dan kalornya tetap dikeluarkan dari sistem, maka akan berubah wujud menjadi padat, ya, bongkahan es. Nah, ini adalah sistem yang dipergunakan pada kulkas. Nah, kita hanya dalam konteks ini bahas pada perubahan wujud dari suhu rendah ke suhu tinggi, ya. Dan kalau kita mau bagi-bagi proses pemberian kalornya, maka bisa kita gambarkan seperti ini. Dari min T sampai 0, menaikkan suhunya kita sebut kalornya Q1. Dari 0 derajat Celcius es menjadi air pada suhu 0 derajat juga. Proses melebur kita sebut kalor yang dibutuhkan Q2. Kemudian dari 0 derajat air sampai mendidih kita sebut Q3, dan proses merubah wujud dari air seluruhnya menjadi gas kita sebut Q4. Sehingga dalam hal ini jumlah total kalor yang dibutuhkan oleh es dari min T hingga seluruhnya menjadi uap air dapat kita tuliskan, ya, adalah Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Inilah total kalor yang dibutuhkan, ya. Dan Q1 itu adalah kalor untuk menaikkan suhu es agar dapat dileburkan, ya. Dan Q2 adalah kalor untuk meleburkan es. Q3 adalah kalor untuk menaikkan suhu es yang sudah menjadi air. Dan Q4 adalah kalor untuk mengubah wujud dari air menjadi gas. Nah, kalau kita mau uraikan, maka Q1-nya adalah massa es kali kalor jenis es, perubahan suhunya itu adalah 0 dikurang min T. Ini. Lalu Q2-nya adalah meleburkan Ms kali Ls. Q3 itu adalah sudah bentuk air, maka M air kali C air, perubahan suhunya adalah 100 dikurang 0. Dan Q4 itu adalah mengubah wujud dari air menjadi gas. Kita sebut M air kali U air. Inilah total yang dibutuhkan untuk mengubah wujud dari es menjadi gas. Contoh, sebanyak 0,5 kg es pada suhu minus 20 derajat Celcius dibiarkan pada suhu ruang di lingkungannya sehingga seluruhnya menjadi air dan memiliki suhu akhir 30 derajat Celcius. Jika kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram, kalor lebur es 80 kalori per gram, dan kalor jenis air 1 kalori per gram, tentukan besar kalor yang diterima es dari lingkungannya. Oke, jadi dalam hal ini esnya dibiarkan pada ruang terbuka, ya, suhu kamar 30 derajat. Oleh karena itu secara perlahan-lahan esnya akan mencair. Kita jawab. Dari sini maka diketahui masanya 0,5 kg. Karena satuan yang lain dalam satuan gram kita ganti jadi 500 gram. Kemudian suhu awalnya minus 20 derajat Celcius dan suhu akhirnya TT adalah 30 derajat Celcius. Kalor jenis esnya 0,5 kalori per gram. Kalor leburnya adalah 80 kalori per gram dan kalor jenis airnya adalah 1 kalori per gram. Lalu ditanya Q total yang didapatkan es dari lingkungannya, ya. Kita jawab, berdasarkan suhu awalnya maka es mengalami 3 fase, ya, dari minus 20 ke 30 dalam menerima kalor dari lingkungannya, ya, yakni menaikkan suhu dari minus 20 hingga 0, kemudian meleburkan dari es menjadi air pada suhu 0, dan setelah itu menaikkan suhunya dari 0 air menjadi 30 derajat Celcius. Nah, dengan Q1 adalah proses dari minus 20 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius, maka kita hitung Q1-nya menggunakan persamaan MSCS dikali delta TS. Q2 adalah proses meleburkan, kita tuliskan Q2 adalah MS dikali LS. Dan Q3 adalah proses menaikkan suhu dari 0 hingga 30, maka Q3 adalah M air, ini sudah dalam bentuk air, ya, kali C air dikali delta T air. Dari sini maka, ya, Q totalnya adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3, kita masukkan tadi persamaannya. Kemudian kita substitusi nilainya, 500 dikali 0,5 itu kalor jenis esnya. Perubahan suhunya adalah 0,
suhu akhirnya dikurang min 20 suhu awalnya. Lalu meleburkan adalah 500 dikali 80, leburnya tadi 80, tambah menaikkan suhunya 500 dikali 1 kali 30 dikurang 0. Dari sini kita dapatkan untuk Q1 5.000, untuk Q2-nya adalah 40.000, dan untuk Q3-nya adalah 15.000. Sehingga jumlah kalori yang dibutuhkan untuk mengubah dari minus 20 derajat Celcius es menjadi air pada suhu 30 derajat adalah 60.000 kalori. Baik, barangkali untuk pertemuan kedua ini ya, kita hanya bahas sampai ajas black ini. Selanjutnya kita akan perkuat di penugasan dan diskusi soal-soal latihan. Pertemuan berikut kita akan bahas tentang perpindahan kalor. Nah, barangkali demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.